inilah batu kerikil yang diambil di Musdalifah ini. Dan di sini ada masjid, salah satunya masjid di Musdalifah ini namanya Masjid Masy'aril Haram. Kenapa disebut Masjid Masy'aril Haram? Karena ada ayatnya mengatakan fa afatin min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Apabila engkau sudah wukuf di Arafah, maka perbanyaklah berzikir di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ini maknanya adalah di Musdalifah, kemudian Mina. Ini juga Mina termasuk Masy'aril Haram. Nah, ini kerikil-kerikil yang kiri kanan kita ini, inilah yang diambilin pada jemaah sebahagiannya ya. Kadang tidak mencukupi, ada jemaah yang mengambil dari luarannya. Selain daripada Musdalifah ini boleh diambil ya, boleh diambil. Tapi sunnahnya di Musdalifah. Kalau mengambil kerikil untuk dilontar di Jamarat itu di Mina. Ini semua toilet difasilitasi untuk para jemaah, walaupun hanya semalam. Tapi itu hukumnya wajib. Apabila meninggalkannya terkena dam. Makanya jemaah harus memang mabit di sini. Dan ini sangat wajib sekali pada musim haji. Mungkin ada sudah di antara kita ini jemaah-jemaah ada yang sudah haji, mungkin sudah tahu bagaimana macamnya kalau musim haji. Ada juga namanya Mina Jadid, padahal dia masih lokasi Musdalifah. Perkemahan sudah ada, tetapi lokasinya ini masih Musdalifah, namanya Mina Jadid. Boleh dikatakan Mina tambahan. Ya, Mina tambahan. Karena lokasi Mina sebenarnya pegunungan semua, ya, pegunungan semua. Itu depan kita sana itu Mina. Kebanyakannya pegunungan, sampai-sampai tenda untuk jemaah tidak cukup. Sampai-sampai ini lokasinya sebenarnya lokasi Musdalifah. Tetapi Mina, hari Mina dipakai. Ini namanya Mina Jadid. Jumhur ulama, semua ulama sudah bersepakat ya, bahwasanya Mina ditambah. Kalau tidak cukup untuk jemaah yang jutaan untuk mabit di Mina. Dan ini perkemahannya ini perkemahan permanen ya. Dan dilengkapi dengan AC. Di sini satu kemah itu biasanya 40 orang. Ya. Disusun lah itu, disusun satu tempat tidur itu yang kecil, kasur lah kita buat. Satu kasur kecil itu ukurannya segitu satu orang. Ya. Di sini ada yang napar awal, ada yang napar sani. Ya, napar awal itu 2 malam cukup sudah. Ada yang napar sani 3 malam. Jadi beda ya. Sebagian kalau jemaah-jemaah reguler itu biasanya napar sani yang 3 malam. Yang lain A+ kebanyakannya napar awal yang cepat-cepat pulang. Nah, ini perbatasan antara Musdalifah dengan Mina. Ini posisi kita ini di mana turun azab Allah, namanya Wadi Muhassir. Yang mana ketika Raja Ibrahim datang dari Yaman, Raja berkuda datang dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi sebelum sampai ke Masjidil Haram, di posisi yang tadi itu, perbatasan itu tadi, hancur lebur sudah. Allah mengutus burung ababil, ya, melemparinya dengan kerikil-kerikil yang ada di neraka, hancur lebur. Disinilah turun ayatnya Al-Fil, lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itulah posisinya, disitulah tempatnya, namanya Wadi Muhassir, tempat di mana turun azab. Kalau orang jalan situ disunahkan tuh berlari-lari kecil. Nah, perhatikan di sebelah kiri kita ada bukit, di sebelah kiri di bawahnya itu ada seperti tugu atau musola kecil itu. Ya, perhatikan di bawah kaki bukit ini, jangan yang di puncaknya ya, itu
raja ya, tempat raja. Kalau yang ada di bukit, di bawah kaki bukit ada tugu ya. Itu adalah di mana terjadinya, terlaksananya perintah Allah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail. Maka disebut nama bukit itu Bukit Kurban ya, Jabal Kurban, yang mana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim bagaimana dia mengorbankan anaknya untuk disembelih. Itulah perintah kepada Nabi, berbeda kepada kita orang awam ini ya. Kalau Nabi ujiannya besar-besar sampai anaknya disuruh disembelih. Tetapi setelah diperintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, ketika ingin menyembelihnya Allah menggantinya dengan seekor kibas ya. Inilah Allah hanya ingin mencoba menguji sebagaimana jauhnya keimanan Nabi Ibrahim. Disitulah dicoba. Dan Nabi Ismail juga dicoba, padahal masih anak-anak, kok mau aja disembelih. Nah itu, bayangkan Bapak Ibu, mungkin sekarang ini ya, umpamanya kita nggak berani, nggak akan mampu dengan ujian seperti itu. Ini ujian para nabi. Nah ketika pelontaran ada depan sana, nanti kelihatan. Ketika iblis datang menggoda Nabi Ibrahim, itulah makanya terjadi ada namanya melontar. Posisinya di sana. Nabi Ibrahim digoda oleh iblis, mau saja menyembelih anaknya. Enggak kasihan dan segala macamnya lah, rayuan-rayuan iblis. Apa jawab Nabi Ibrahim? Jawab Nabi Ibrahim, kalau ini memang perintah Allah, saya laksanakan. Datang juga kepada Nabi Ismail rayuan iblis. Begitu juga dirayu dengan macam ragam rayuan. Kalau memang itu perintah Allah kepada ayah saya rela disembelih. Kemudian dilontar oleh Nabi Ismail iblis laknatullah. Begitu juga datang kepada istrinya Siti Hajar. Jawabnya demikian juga. Kalau memang itu perintah Allah, saya rela anak saya disembelih oleh suami saya. Nah inilah ujian yang sangat besar kepada Nabi Ibrahim. Nah pelontaran ini sebelah kiri kita, lihat ada seperti jalan layang, ada kubahnya yang warna putih sebelah kiri. Perhatikan, itu ada 4 tingkat ya, seperti jalan layang di sebelah kiri kita ini. Itulah tempat pelontaran. Sekarang pelontaran alhamdulillah lumayan bagus lah, nggak pernah ada lagi namanya desak-desaan dan segala macam. Perhatikan sebelah kanan kita ini ada terowongan, sebelah kanan terowongan Mina ya. Perhatikan ada terowongan sana. Dulu itu satu, kejadian pada tahun 97. Sekarang sudah dibuat jadi 2. Dari kejadian itu dibuatlah jadi 2. Kenapa? Karena dahulu satu, Bapak Ibu. Jadi orang yang lalu lalang, jemaah yang lalu lalang itu hanya satu terowongan, dipisah di tengah-tengahnya hanya dibuat pembatas. Sehingga ketika itu mati lampu, oksigen kurang, orang yang lalu lalang 2 arah, sehingga terjadilah injak menginjak di dalam terowongan itu. Sehingga oleh sebab kejadian itu kerajaan langsung membuat satu lagi terowongan. Alhamdulillah untuk yang lalu lalang terus ke sana. Karena jemaah reguler biasanya di belakang terowongan sana. Kalau melontar itu jemaah reguler sekitar 5-7 kilo. Tempat maktabnya, terjemahannya dari tempat pelontaran, Bapak Ibu. Bayangkan, setiap hari harus melontar selama 3 hari. Ya. Itu jemaah reguler. Mudah-mudahan dengan kita melihat tempat-tempat bersejarah ini, kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Amin. Di belakang terowongan ini juga banyak perkemahan lagi, jauh ke sana.
apalagi reguler biasanya. Nah, ini semuanya berkemahan. Padahal kita lihat kemahnya kecil-kecil Bapak ya. Kadang 20 ke atas orangnya di dalam. Banyak disusuk secukupnya. Alhamdulillahnya ada AC-nya ya. Bukan tidak AC. Kalau tidak ada AC-nya mungkin tidak tahan Bapak Ibu ya. Karena pada haji itu, haji kemarin saja, haji yang baru lewat ini ya, sampai 47 derajat, paling tinggi 49 derajat ya, haji yang barusan. Bayangkan Bapak Ibu, kita di Indonesia 33 derajat, udah bagaimana panasnya, udah mendidih rasanya ya. Bayangkan di sini 48, 47, 49, hampir 50. Yang mana di sini tidak banyak pepohonan ya, semuanya bebatuan pasir, apa tidak tambah panas itu. Nah, sekarang kita akan menuju Ja'ranah, Masjid Ja'ranah. Ja'ranah ini asal mulanya adalah tempat mengambilnya mikot Rasulullah SAW. Jadi di Mekah ini ada 3 mikot. Orang Mekah yang tinggal di Mekah, yang posisinya berada di Mekah, ingin melaksanakan ibadah umroh, maka dia harus keluar antara yang 3 ini, ngambil mikot. Yang paling dekatnya adalah Tanim, hanya jarak dari Masjidil Haram sekitar 7 km, sedangkan Ja'ranah dari Masjidil Haram sekitar 30 km, sedangkan Hudaybiyah juga demikian 30 km ya. Kalau memang khusus ingin umrah saja mengambil mikot lebih baik dari Tanim, tapi karena ini kita city tour sekalian mengambil mikot, arah city tour ini lebih dekat ke Ja'ranah, makanya kita ngambil ke Ja'ranah. Dan itu pula lah lebih afdal mikot, karena Rasulullah langsung melaksanakan mengambil mikot dari Ja'ranah. Sedangkan Masjid Tanim yang disebut masjidnya Masjid Aisyah, itu ketika Siti Aisyah ingin melaksanakan umrah setelah datang bulannya sudah bersih, Siti Aisyah istri Rasulullah SAW menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kemana saya akan pergi ingin mengambil mikot, keluarlah di mana tempat yang paling dekat. Sehingga pembatas tanah haram paling dekat hanya di Tanim, cuma 7 km saja dari perkampungan ataupun dari Masjidil Haram pada zaman dahulu. Nah, itulah sebabnya ada paling dekat Masjid Tanim, Masjid Aisyah itu paling dekat. Kalau dari Hudaybiyah itu adalah ketika Nabi dihalang oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga di sana Nabi ingin melaksanakan ibadah haji sebanyak 1.500 ya, sahabat yang ingin melaksanakan haji, tetapi tidak boleh masuk ke kota Mekah, dihalang di Hudaybiyah yang mana jaraknya 30 km dari Masjidil Haram. Sana dihalang sehingga batallah hajinya. Kemudian Rasulullah berkurban di sana. Nah, dan tempat itu dibuat sebagai mikot. Jadi yang 3 ini saja boleh penduduk Mekah ataupun orang yang tinggal lagi berada di Mekah untuk mengambil mikot. Alhamdulillah kita ini ke Ja'ranah, tempat mikot yang lebih afdal. Bahwasanya Rasulullah langsung mengambil mikot dari sana. Nah, ini umrah kita, ini umrah yang kedua. Umrah wajib kita sudah selesai yang dari Madinah kemarin. Itu adalah umrah wajib kita. Nah, setelah umrah wajib bolehlah kita membadalkan. Membadalkan namanya, dengan arti kata menggantikan. Jadi syarat badal ini cuma 2, yang sudah meninggal atau uzur. Nih, yang
boleh dibadalkan maksud saya ya, yang boleh dibadalkan, yang sudah wafat ataupun yang sudah uzur. Uzur itu apa? Bergerak dari tempat tidur pun nggak kuat lagi, udah penyakitnya udah parah. Ya, begitulah perkiraannya yang sudah uzur ya. Sampai-sampai sholatnya pun tidak ingat, tak bisa lagi. Nah, inilah orang yang bisa kita umrahkan. Tapi alangkah afdalnya yang sudah wafat lah dulu ya, yang sudah tiada lagi. Ini yang paling bagusnya kita umrahkan. Baik, alangkah baiknya itu adalah orang tua kita. Bayangkan umpamanya ibu kita ya, perjuangannya 9 bulan kita dikandung, melahirkan, menyusui 2 tahun, membesarkan kita, menyekolahkan kita sampai sukses sampai sekarang. Masa kita nggak ingat itu orang tua kita, membadalkan saja begini? Cuma tawaf sa'i. Karena ada Rasulullah mengatakan, mata bunuh Adam, apabila mati manusia itu hanya 3 amal saja yang akan sampai kepadanya. Apa itu? Idza mata bunuh Adam. Yang pertama apa? Al-ilmun yang sedekahun jariyah. Sedekah maksudnya adalah yang mengalir, seperti wakaf. Itu akan sampai kepada orang yang kita umpamanya mewakafkan masjid ada di sana, di kampung halaman kita niatkan untuk pahalanya orang tua kita ataupun untuk kita. Nantinya kalau kita sudah wafat, masjidnya tetap dipakai, akan selalu mengalir. Begitu juga Al-Quran umpamanya kita wakafkan di Masjidil Haram untuk orang tua kita yang sudah tiada, ini akan mengalir terus Bapak Ibu. Inilah yang namanya sedekahun jariyah. Al-ilmu yang tafawubi, ilmu yang diajarkan. Ingat, ilmunya yang baik Bapak Ibu ya. Al-ilmu yang tafawubi, ilmu yang diajarkan. Umpamanya semisalnya kita guru-guru ini sangat besar sekali pahalanya. Jadi dari mana segi pengaliran pahalanya? Umpamanya anak-anak yang kita ajari, yang kita beri bekal ya, semasa hidup kita ajari kepada ibadah kebaikan. Nah, anak yang kita tinggalkan ini, ibadahnya itu akan sebahagiannya kepada kita karena kita mengajarinya. Nah, begitulah al-ilmu yang tafawubi, ilmu yang diajarkan dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian apa? Waladun salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, inilah kita ini posisinya ya, sebagai kita anaknya, apalagi orang tua kita sudah wafat, terutama ibu kita. Begitu juga bapak kita yang selalu berusaha bekerja dari pagi sampai sore, besoknya begitu lagi, hanya untuk menafkahi kita, menyekolahkan kita, berkorban ya, tiap hari. Malah ada yang jauh kemana kemari, tempat pekerjaannya terpisah ya. Nah, setelah itu dia meninggal. Nah, inilah bagusnya kita di kota Mekah ini. Masanya di kota Mekah ini kita ubadalkan. Silakan kita khususkan. Hanya tinggal niatnya ini kita sebutkan nama orang yang kita badalkan di dalam doa, di dalam niatnya. Hanya itu saja perbedaan di dalam pelaksanaan ibadah umrahnya. Ya, kalau pelaksanaan umrahnya sama seperti semalam kita dari Madinah. Cuman ketika mengucapkan niatnya itu disebutkanlah, nanti kita ajari ya, disebutkanlah nama orang yang kita badalkan. Nah, yang kita badalkan ini tidak boleh lebih dari satu. Berarti satu niat, satu kali umrah itu satu nama. Umpamanya ibu kita lah, ibu kita dulu lah, disebutkan namanya. Kalau lebih bagusnya lengkap lah, umpamanya Fulan bin Fulan, lengkap pokoknya lengkap.
Kalau umpamanya lupa nama orang tua ibu kita, nenek kita, kakek kita, itu kan harus ada bin atau bintinya. Lupa, kita ganti dengan Abdullah. Itu solusinya umpamanya, ya. Nanti gara-gara nggak tahu nama lengkapnya nggak jadi dibadalkan. Enggak, bukan begitu. Tetap, kita ganti dengan umpamanya Fulan bin Abdullah. Kalau umpamanya lupa, ya nggak tahu, nggak ingat lagi, boleh kita ganti dengan Abdullah. Karena artinya Abdullah itu adalah, kita artikan itu hamba Allah. Di sini kesempatan kita untuk membalas budi, walaupun hanya mengumrohkan itu tidak ada apa-apanya bagi orang tua kita yang membesarkan kita dahulu. Ini belum ada apa-apanya. Nah, alangkah baiknya. Jadi kalau kita umrohkan orang tua kita, ada mengatakan ulama, arwah yang kita umrohkan itu akan ikut bersama kita umroh, akan memperhatikan kita. Jadi bayangkanlah Bapak Ibu, ya, arwah yang kita umrohkan itu akan selalu mengikuti kita karena kita mendoakannya. Mungkin orang tua kita yang kita umrohkan melihat kita, Masya Allah, ya, tidak terbayangkan lah pokoknya. Silakanlah Bapak Ibu badalkan. Tapi ada mungkin saya nggak sanggup Bapak Ibu, ya. Ada seorang kita di sini sudah sepuh tapi pengen badalin nggak sanggup. Boleh kita umroh jasa, sama saja kita keluarkan berapa jasa pengumrohan tersebut. Sama halnya kita yang melaksanakannya, karena kita yang mengeluarkan jasa orang yang melaksanakannya. Cuman tenaga kita nggak cukup saja, nggak kuat lagi. Boleh kita namanya umroh jasa. Orang yang mengumrohkannya, kemudian kita bayar berapa umrohnya. Sama saja kita yang melaksanakannya, karena kita yang memberikan upah jasanya. Jadi sangat besar sekali lah kalau umpamanya dahulu orang tua kita menyekolahkan kita sampai sukses, padahal di dalam hatinya pengen kali umroh, pengen kali haji, tapi karena nyekolahin kita ini terhalang niatnya itu, membesarkan kita ini, kita tinggi-tinggi sekolahnya, merengek ke situ ke sana anaknya ini, padahal orang tua kita pengen ke sini, enggak kejadian niatnya ini. Nah, di sini kesempatan kita Bapak Ibu membalas jasa. Doakan orang tua ataupun kakek kita, siapalah saudara kita yang sudah terdahulu. Di umrah ini tidak ada yang namanya harus keluarganya yang mengumrahkan, tidak. Yang penting di dalam niat umrah itu disebutkan nama orang yang kita umrahkan. Nah, sampailah insya Allah. Itulah namanya umrah badal. Haji pun demikian. Haji cuma sekali setahun. Haji pun demikian. Menghajikan orang yang sudah wafat bisa membadalkan. Jadi Bapak Ibu jangan pelit-pelit untuk orang tua. Jadi orang tua dengan anak itu tidak ada hijabnya Ibu doanya. Makanya kita menyebutkan anak itu jangan yang jelek-jelek. Umpamanya anak kita bandel, jangan disebut anak ini bandel kali, nanti tampak bandel. Itu termasuk doa. Apa yang sering kita ucapkan itu akan jadi doa. Doakan, lebih bagus doakan, ya, karena anak sama orang tua itu tidak ada penghijab, penghalang itu. Makbul doanya. Kita mendoakan orang tua kita makbul. Begitu juga anak kita berdoa kepada kita, begitu juga orang tua kepada anak. Karena apa? Darah daging kita, ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kesempatan emas. Kita hanya sebentar di tanah haram ini. Tanggal 4 nanti kita berpulang. Jadi kesempatan, silakan, ya.